Shalom, selamat siang. Saya hari ini benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan yang indah ini, yang memberi kita kekuatan, kesehatan. Hari ini kita kembali belajar agama Kristen bersama saya, Pak Joshua Simanjuntak, guru agama Kristen Maitland School. Hari ini kita belajar agama Kristen untuk kelas 10. Untuk kelas 10 kita belajar agama Kristen. Judul materi kita, materi pembelajaran kita hari ini adalah kedewasaan yang penuh menurut Alkitab. Ya, ini kelanjutan pelajaran kita yang pertama. Kedewasaan yang penuh menurut Alkitab. Ya, bukan kedewasaan menurut pendapat orang lain. Itu materi kita hari ini, ya, tapi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Ya, anak-anakku sekalian dikasih Tuhan, kompetensi inti hari ini sebagai tujuan pelajaran kita adalah mengembangkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah kepada orang lain, responsif, peduli, dan proaktif sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan kompetensi dasar kita adalah mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Amin, ya. Bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, itu yang kita inginkan. Bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mandiri dan bertanggung jawab, itu yang kita mau. Ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita bahas dulu sedikit tentang dewasa. Apa itu dewasa? Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjuk kepada umur atau usia seseorang. Sementara mature itu menunjukkan kematangan pribadi, psikologis, kejiwaan seseorang. Ya. Jadi dari kata ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang matang pribadinya biasanya adalah orang yang tahu apa yang baik dan yang buruk, dan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang harus diperbuat. Artinya apa? Orang yang sudah berdewasa berpikir, dewasa kejiwaannya, dia pasti mempertimbangkan setiap perbuatan-perbuatan yang akan diperbuat. Apakah perkataan saya ini sudah benar? Apakah yang akan saya perbuat ini benar? Apakah yang saya pikirkan ini benar? Nah, ini orang yang dewasa bertumbuh di dalam Alkitab. Orang yang berdewasa di dalam firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Apa dikatakan Rasul Paulus di sana? Bapak ambil kesimpulannya sedikit aja, ringkasannya, yaitu janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi setiap orang harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ya, karena pengajaran Yesus berorientasi kepada orang lain, mengutamakan orang lain. Ya. Jadi itu diingat itu. Ya, makanya Paulus mengingatkan kita supaya kita tetap rendah hati seorang terhadap yang lain. Ya, menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Tidak ada kata-kata sombong di sana, tidak ada perbuatan-perbuatan sombong di sana, tapi mengutamakan kepentingan-kepentingan orang lain. Itu yang Rasul Paulus sampaikan. Ya. Dan itulah juga yang harus kita teladani sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi orang yang dewasa di dalam Kristus, dewasa bertumbuh dalam firman Tuhan adalah orang yang dewasa dalam kejiwaannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam perbuatannya. Yang menyenangkan orang lain tentu lebih menyenangkan Tuhan. Oke, Paulus menuliskan juga dalam kitab Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 1 sampai 9. Ya, Paulus di sana mengatakan kepada jemaat di Kolose, saya berdoa kepada engkau setiap waktu
supaya engkau memiliki hikmat yang benar, pengetahuan yang benar dalam Tuhan, pengetahuan yang sempurna dalam Tuhan, sehingga hidupmu memberikan buah-buah yang baik kepada orang lain. Itulah salah satu contoh dari bentuk kedewasaan. Memberikan buah-buah yang baik kepada orang lain. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kedewasaan yang menurut Alkitab adalah kedewasaan yang benar. Mengapa Bapak katakan seperti itu? Kedewasaan yang benar itu menurut Alkitab adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain. Sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain. Jadi kedewasaan yang benar itulah kedewasaan yang punya prinsip yang didasarkan kepada firman Tuhan. Ya, Alkitab memberi teladan bagi kita. Kedewasaan yang penuh kita lihat dalam diri Yesus. Yesus kehidupan yang berfokus pada kepentingan orang lain demi kemuliaan Allah. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kelas 10, belajar hidup dewasa, belajar hidup mandiri, belajar hidup tanggung jawab. Itulah hidup dewasa secara Alkitab. Ya, kita teladani Yesus kita sebagai orang yang berorientasi kepada kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. Jadi orang-orang yang dewasa dalam Kristus, bertumbuh dewasa dalam menurut Alkitab adalah matang secara pribadi, hati, pikiran, dan perbuatan, menyenangkan manusia dan menyenangkan Tuhan. Demikian pembelajaran singkat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.